warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia untuk para guru hebat di seluruh Indonesia. Kembali lagi bersama saya, Nora Serianti Rahab, calon guru penggerak Angkatan 8 Mandailing Natal tahun 2023. Pada kesempatan kali ini, yaitu seperti biasa dalam tugas-tugas di pendidikan guru penggerak ini, mari kita saksikan aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Tujuan pembelajaran adalah calon guru penggerak dapat menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep inti dari modul budaya positif serta pemahaman mereka mengenai konsep-konsep inti dalam modul budaya positif. Berikut adalah implementasi konsep-konsep inti dalam modul budaya positif di lingkungan sekolah atau kelas. Nah, di sini pada slide selanjutnya akan saya tampilkan pengimplementasian saya di sekolah tentang konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik itu nilai kebajikan, disiplin positif, segitiga restitusi, dan juga posisi kontrol kita sebagai guru. Mari kita saksikan aksi nyata yang saya lakukan di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak dan Ibu yang saya banggakan. Pertama sekali saya ucapkan terima kasih karena telah memberikan waktunya untuk mendengarkan atau mau berpartisipasi dengan saya dalam menyampaikan konsep-konsep inti dalam budaya positif. Di sini ada beberapa konsep inti budaya positif yang kami pelajari dalam guru penggerak.
tidak boleh lagi menghukum. Ada nanti caranya pada bagian selanjutnya. Next. Di sini ada nilai kebajikan. Nilai kebajikan itu ada keadilan, keselamatan, tanggung jawab, kejujuran, rasa syukur, berprinsip, integritas, kasih sayang, rajin, berkomitmen, percaya diri, kesabaran, dan keamanan. Nah, ini menyinggung untuk kebutuhan di murid dong, Bapak Ibu. Ini berkaitan dengan kebutuhan anak didik kita di sekolah ini. Apakah dia membutuhkan kasih sayang? Apakah integritasnya masih kurang, tanggung jawabnya masih kurang? Nah, ini nanti tugas kita sebagai pendidik. Next. Yang tadi nilai kebajikan, sekarang nilai kebajikan universal. Ini tidak jauh beda. Nah, berbeda nilai kebajikan dan nilai kebajikan universal itu hati ya. Tambah banyak dari yang tadi sudah saya jelaskan di nilai kebajikan. Di sini tambahnya ada toleransi, rasa hormat, komitmen, kreativitas, empati, antusias, keingintahuan, dan di sini ada 9 tambahan lagi, yaitu ini menurut IAE, Indonesia Heritage Foundation. IAE pun mana mau ekonomi tentang nilai kebajikan universal. Ada cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, ada kejujuran atau diplomatis, dermawan, kepemimpinan dan keadilan, toleransi, kemandirian dan tanggung jawab, hormat dan santun, percaya diri, kreatif dan kerja keras, baik dan rendah hati. Itu nilai universalnya. Nah, di sini segitiga restitusi. Ini penting sekali Bapak Ibu. Seperti yang saya bilang tadi, misalnya kalau murid kita melakukan kesalahan, dengan langkah segitiga restitusi lah kita memberi pelajaran untuk anak didik kita yang melakukan kesalahan. Karena segitiga restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya, sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali pada kelompoknya, maksudnya kembali ke dalam kelas atau di sekolah. Di sini ada 3 langkah dalam melakukan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Nanti di sini tugas kita, misalnya murid itu kita panggil, baru kita stabilkan dulu identitasnya, apakah benar dia melakukan kesalahan. Misalnya, contoh, ada saya buat contoh. Next lah, di sana. Nah, ini di situ ada saya buat contoh pengaplikasian membuat segitiga restitusi sisa kira ubah anak-anak. Sisa kira objek, nah, siswana. Nah, di situ nanti kita menanyakan. Sakira misalnya adong latar forum murid di kelas nita, adong naso memakai atribut saja, soalnya murid usia timuan lah contohnya. Ini Bapak Ibu kan? Nah, nanti saya akan panggil yang siswan. Saya tanya, nah, kenapa kamu tidak pernah memakai atribut? Dengan baik, secara baik diapakan? Itu namanya menstabilkan identitas. Dibilang guru yang lain setiap ke sekolah kamu tidak pernah memakai atribut yang lengkap. Baru nanti di yang kedua validasi tindakan yang salah. Kenapa kamu melakukan itu? Kenapa kamu tidak memakai atribut lengkap? Nanti dia pasti punya alasan. Nah, di sini yang ketiga menanyakan keyakinan. Ini berhubungan dengan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang akan kita buat. Di keyakinan kelas kita pasti ada membuat melengkapi atribut karena kita perlu untuk pemberian bintang. Nah, di situ nanti kita
kelima, kebutuhan dasar murid, yaitu kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang dan diterima, penguasaan, kebebasan, serta kesenangan. Dari kelima kebutuhan dasar murid yang sudah saya buat di slide, kita butuh dalam usaha kan kebutuhan mengerti Bapak Ibu. Maksudnya di situ kebutuhan bertahan hidup. Tentu semua murid punya kebutuhan. Kita punya kebutuhan untuk bertahan hidup. Dan kita juga membutuhkan kasih sayang. Kasih sayang, ya. Dan merasa diterima. Ini di samping contoh kalimat. Ada tentang kesenangan dan ada tentang kasih sayang dan rasa diterima nama bodon. Dan rasa beda. Kan contoh di kalimat nadaon. Contoh dari pengaplikasian kebutuhan dasar manusia. Next. Posisi kontrol guru. Melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol Dr. William Glasser, dosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru kita yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Bote penghukum yaitu Bapak Ibu indah tola naburat-borat. Maksudnya seperti menghukum fisik tidak boleh. So dia ada dalam penghukum di son. Penghukum itu misalnya terlambat masuk ke kelas, suruh jolo ia di luar painteon. Karena nama terlambat ya 5 menit atau 15 menit. Painteon di luar baru istirahat galak naron. Bukan. Dung berlalu Joni, misalnya saya Surya. Enggak. Enggak. Seperti ini. Ada aqua? Enggak, salah. Misalnya seperti ini. Contohnya. Contohnya dia terlambat datang ke kelas. Mama langsung pelajaran, misalnya pelajaran bahasa Inggris dulu. Pelajaran bahasa Inggris terlambat ya misalnya 15 menit. Baru istirahat kalah, tidak pula ya istirahat. Dipalami ya dulu 15 menit. Nah, so ini Tendong bayar istirahat ke 15 menit dong istirahat. Oh, yuk, ini penghukum nak. Tapi secara ringan nih tidak berat. Malah gitu kan. Dan si guru naik istirahat. Itu naik. Bukan istirahat mesti main dia. Sama-sama ini jadi Oh loh, di Pareso Esi. Mbak. Nah, itu posisi kontrol yang pertama. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Kan kantor kita itu salah. Ada kesalahan kita sewenang, kita sindir nanti. Nah, ini mana dokon pembuat rasa bersalah. Tarsongonnya kita sindir nanti. Misalnya, yang baik, sindiran yang baik. Ulang contoh. Misalnya Mama orang polisi. Misalnya kita lagi menjelaskan, ada seorang murid kita yang ribut. Pionala ini, ulangnya. Sindiran. Ulangi lagi. Pada indah mengerti ya naron padono. Rasa jadi posisi kontrol ketiga memang. Teman, dekati. Pada lain bobal, dekati. Sampai, aku suruh bilang. Kenapa nggak bisa? Jangan itu lihat Pak. Jangan antar ke sini. Kita posisi kita sebagai teman manusia. So baca kayak selangkah aku tong ngalay no. Pak, masih dalam posisi ketiga ini kan? Teman. Iya.
Saya beda. Udah, Pak. Nalitan ko rin kita ni Jadun. Ang mineral itong kerjasama naman rin. Sekarang teman bukti aroma. Tidak, kalau kita sebagai teman dan ada lagi sebagai pemantau. Di pemantauan, misalnya siswa kita sudah salah. Nah, kita kasih misalnya nasihat, dungilan nasihat, dipantau Maya yang suatu kebijakan, dalam kebijakan untuk merubah sikapnya. Misalnya isi mereka pantau. Indah kita memperbaiki, nah iya dong memperbaiki, nah kita memantau mereka. Nah, di posisi yang terakhir ini posisi yang paling bagus, posisi kontrol guru yaitu manajer. Manajer di sini maksudnya ketika seorang murid melakukan kesalahan, kita akan menjadi sebagai teman, kalian nasihat, dungi, kita di sini manajer, kita pantau. Murid murid itu mencari mencari jalan alternatif sendiri untuk menanggung-jawabi kesalahannya. Murid itu apa yang menjalani solusinya untuk kesalahannya. Misalnya, contohnya, ada murid kita yang datang ke sekolah memakai sepatu putih, sedangkan di sekolah kita anak peserta didik itu wajib memakai sepatu hitam. Nah, kita panggil lagi, kita katakan, kenapa memakai sepatu putih? Kamu tahu kan peraturan kelas kita? Kamu tahu kan peraturan sekolah? Baru, nah, sekarang solusinya kamu harus mencari solusi dari tindakan yang kamu lakukan. Jadi murid itu yang mencari solusi sendiri. Itu masuk hukuman, Iya. Jadi itu apa itu? Yang sampah. Oh, jadi ya di sini jadi sudah bro, ya sedang membaca kedokteran orang. Jadi orang masa dari Twitter, jadi seorang anak itu berpikir kritis pada perkembangan psikologis di anak siswa kelas 1 dan sampai kelas 2, apakah dia mampu berpikir kritis? Kan belum. Kalau pada faktanya belum. Orang dipaksa berdoa sama siswa mampu berpikir kritis, kepala kreatif, dia belum. Pada soal kelas sehari sudah ada namang pisang, batangnya semua on pisang on naik kubak on dari tangan, semuanya itu. Jadi yang sulit berpikir kritis untuk menyelesaikan permasalahan sendiri ada umat dan ikut marah untuk kelas 1 dan kelas 2. Tidak perlu mampu menjadi solusi di permasalahan. Contoh sebenarnya mungkin ada anak kita Adiarman, dia wajib dibimbing, bukan disuruh mencari akhirnya warna. Solusi untuk permasalahan. Itu udah video udah bukan balik. Nah, cepat. Udah dulu. Next. Jadi Bapak Ibu itu adalah penjelasan tentang budaya positif, konsep-konsep inti budaya positif. Nah sekarang mohon umpan balik dari Bapak dan Ibu tentang materi yang sudah saya sampaikan. Dia naman may video on,
Katanya kamu tertidur di kelas ya? Iya, Bu. Kenapa kamu tertidur di kelas? Menurut ingatan kamu sudah berapa kali kamu tertidur di kelas? Sudah 3 kali, Bu. Tertidur di kelas itu sebuah kesalahan bukan? Iya, Bu. Nah, saya kira berbuat kesalahan itu adalah hal yang manusiawi. Setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan. Yang terpenting, kita bisa belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha untuk memperbaikinya. Iya, Bu. Nah, saya kira mari kita cari solusi sama-sama ya. Saya kira ketiduran di kelas pasti ada alasannya. Kenapa sih saya kira sering ketiduran di kelas? Karena saya sering begadang dan main HP terus, Bu. Oh, seperti itu. Kamu tahu keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Tahu, Bu. Keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Keyakinan kelas bersikap sopan dan menghormati guru. Bagus. Bersikap sopan dan menghormati guru itu penting nggak buat kamu? Penting, Bu. Sahabat saya lebih bersikap baik dan sopan dan dapat menghargai guru. Nah, betul. Sekarang kira-kira kamu tahu nggak apa yang akan kamu perbuat agar kamu tidak ketiduran lagi di dalam kelas? Saya akan tidur lebih cepat dan tidak main HP terus. Dan saya akan menghargai dan mematuhi kesepakatan kelas kita. Nah, bagus. Kalau begitu, saya kira boleh kembali ke kelas ya. Terima kasih. Ibu dengar dari kawan sekolahmu, kamu makan-makan di kelas ya waktu jam pelajaran. Kenapa kamu makan-makan di kelas? Oh begitu, kamu memangnya tadi sebelum ke sekolah kamu tidak sarapan di rumah? Tidak, Bu. Kenapa? Kenapa kamu tidak Saya sarapan? terlambat bangun, Bu. Oh seperti itu. Nah, dari perbuatan salahmu itu, kamu tahu nggak kira-kira keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Iya, Bu. Menjaga etika sopan dan santun, Bu. Oh itu, yaitu keyakinan kelas yang sudah kamu langgar, yaitu menjaga etika sopan dan santun. Iya, Bu. Nah, kira-kira untuk selanjutnya kamu tahu nggak apa yang harus kamu lakukan untuk mengatasi perbuatan yang kamu lakukan itu? Tahu, Bu. Nanti kalau aku mau pergi ke sekolah, Nah, saya sarapan dulu agar agar saya tidak lapar, agar saya tidak mau makan lagi di kelas, Bu. oh iya, bagus. Nah, untuk tindakan kamu, Ibu akan apresiasi tindakan kamu dan mengucapkan terima kasih. Untuk Adli, tetap semangat ya dan selalu berbuat hal baik. Jangan makan-makan di kelas lagi ya, Nak. Iya, Bu. Nah, terima kasih. Nah, Adli boleh kembali ke kelas. Jangan diulangi lagi ya. Iya. Malam kalian ada berapa? Main. Nah, setelah Pada tunggu kita melihat kegiatan-kegiatan aksi nyata di slide sebelumnya, maka di sini juga ada kegiatan-kegiatan dalam mengamalkan nilai-nilai kebajikan di sekolah. Pada kegiatan ini, murid-murid saya berkolaborasi atau bergotong royong dalam membuat pot bunga dari ember cat yang sudah tidak terpakai lagi. Dan di sini peserta didik bersama-sama bekerja dalam mewujudkan perubahan dan keindahan di sekolah. Pada kegiatan di samping, ada anak didik saya yang mencat batu dan ada juga yang membuat pot dari ember cat. Ini adalah hasil karya dari anak didik saya di kelas 5. Dari kegiatan ini dapat kita lihat bahwa
anak-anak atau peserta didik kami di Ini sekolah adalah hasil dari sudah bisa menerapkan anak didik saya, siswa saya di kelas gotong 5B. royong Ini salah dan satu meningkatkan untuk kreativitas kreativitas peserta anak didik. Nah, setelah kita melihat kegiatan-kegiatan aksi nyata di slide sebelumnya, maka di sini juga ada kegiatan-kegiatan dalam mengamalkan nilai-nilai ini juga merupakan kegiatan dalam menumbuhkan kreativitas peserta didik, khususnya di kelas 5B. Pada kegiatan ini, murid-murid saya berkreativitas dan bekerja sama dalam membuat hiasan kelas baru kami, karena kelas kami baru dipakai. Nah, masih berantakan. Nah, di sini anak-anak berkreativitas dalam membuat hiasan kelas dan membuat aturan kelas. Di samping itu, pada slide selanjutnya, di situ juga akan ditampilkan beberapa contoh kegiatan dalam menerapkan nilai-nilai kebajikan. Di situ juga akan ditampilkan refleksi dari anak didik saya. Gunanya untuk meningkatkan profesionalisme saya sebagai guru dan untuk acuan kepada saya dalam menentukan posisi kontrol saya sebagai guru. Al-Wajid, Al-Majid, Al-Wahid,
adalah tokoh, pendukung, atau orang-orang yang selalu mensupport saya dalam pembuatan tugas-tugas dalam program pendidikan guru penggerak ini. Yang pertama, ada Bapak Fasilitator yaitu Bapak Muhammad Samsul Arifin. Yang kedua, ada Ibu Pengajar Praktik yaitu Ibu Irma Suryani. Dan yang ketiga, ada rekan di sekolah saya yaitu Sekolah SD Negeri 004 Sihepeng. Di situ ada Ibu Kepala Sekolah kami Haji Fitri Hartati Pulungan dan juga semua guru atau rekan kerja di SDN 004 Sihepeng. Ini adalah begitulah hasil dari aksi nyata yang saya lakukan di dalam sekolah dengan beberapa kegiatan yang sudah saya lakukan. Untuk itu, mohon umpan balik dari Bapak dan Ibu untuk perbaikan pada tugas saya selanjutnya. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.